detik telah berlalu, acara demi acara telah terlewati, sehingga menghantarkan kita semua kepada acara yang kita nanti-nantikan, yakni percikan mutiara hikmah yang terkemas dalam Mau'izatul Hasanah, yang dalam hal ini akan kami mohonkan kepada beliau Al-Mukarram Al-Habib Rifki Ali Drus. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Yang insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada segenap kawan-kawan dari TNI dan Polri-nya. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ada ormas dari pemuda Pancasilanya, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, Allah berikan hidayah, Allah berikan kekuatan untuk membela agama, negara dan bangsa. Amin ya rabbal. Wabil khusus salam hormat, salam ta'zim kami terkhusus kepada panitia penyelenggara Maulidun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, acaranya diterima dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila an-nur al-islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kat nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan berkah daripada acara ini apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah.
Allah setiap apa yang kita lakukan semua telah ditulis oleh Allah di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita baik di jalan adanya di dunia, baik perjalanan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Pertemuan ini bukan pertemuan yang dikatakan kebetulan, kecuali pertemuan ini yang telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Pertemuan yang di dalamnya ada kemuliaan, perjumpaan yang di dalamnya ada kehormatan. Semua terkumpul di dalam majlis ini satu karena cinta kepada Allah dan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tahun ke tahun perayaan Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan. Tahun lalu ada acara Maulid nggak di sini? Ada penceramahnya. Anak muda apa orang tua? Anak muda apa orang tua? Sedang. Mak-mak para benar sedang. Umur mana ada sedang? Kelihatannya lebih tua beliau apa tua Rifki? Tiap tahun penceramahnya ada, tiap tahun maulidnya dilaksanakan, tiap tahun ada nasihat di dalamnya. Yang tahun lalu diberikan nasihat, pastinya kita disuruh ibadah kepada Allah, betul? Disuruh baca Quran, betul? Disuruh beramal soleh, betul? Yang Rifki mau tanya, tahun lalu dikasih nasihat udah dijalanin apa belum? Kalau yang tahun lalu dinasehatin gak dijalanin, apalagi yang sekarang. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama bukan hanya sekedar hiporia yang ada di dalamnya. Bukan hanya ada gegap, ada seluruh hiasan di dalamnya, kecuali semua memperbaiki, memperbaharui iman yang ada di setiap kalangan manusia. Makanya kita memuliakan Rasulullah nggak pernah rugi. Ngerayain Maulid gini nggak ada ruginya, banyak untungnya. Kenapa? Yang pertama, di dalamnya ada silaturahmi, betul apa enggak? Yang tadinya jarang ketemu, nih malam ketemu. Yang susah ditagih utang, nih malam ada orangnya. Di dalam maulid ada salah satu syair. Satu syair ini dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin, "Masyikama majma'al maulud." Tidak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang hadir di dalam majlis maulid, yang mereka ingin bertaubat, taubatnya pasti diterima oleh Allah. Yang mereka berdoa, menginginkan sesuatu kepada Allah, pasti akan diijabah oleh Allah. Yang belum bertemu jodoh, datang ke dalam majlis maulid, insya Allah Allah mudahkan jodohnya. Giliran jodoh lu aminnya kencang banget. Giliran doa dikabulin, amin. Mohon maaf, orang kalau udah datang ke acara maulid nggak ada yang sumpek, nggak ada yang gedek, semuanya senang. Orang datang ke acara maulid semuanya gembira. Rifki mau tanya, nih yang hadir senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang bikin kita senang? Apa yang bikin kita gembira? Dikisi kepalanya macam-macam. Ada yang datang ke sini mau cari mie ayam. Ada yang datang ke sini mau jajal pentol. Semuanya ada di dalam isi kepalanya. Tapi hatinya yang membawa ke dalam majlis ini adalah Allah. Yang diundang kita dalam majlis ini adalah undangan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak ibu datang ke sini bukan karena undangan panitia, tapi ibu bapak yang datang ke dalam majlis ini semua karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah. Ada satu riwayat dikatakan, ada di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, orang yang bersolawat, solawatnya kita seorang hamba itu namanya doa. Solawatnya seorang malaikat ke hadapan Nabi SAW itu namanya istighfar, memohon ampunan Allah. Apabila Allah yang bersolawat kepada Nabi itu namanya rahmat. Hari ini kita udah baca solawat sama-sama sudah. Keras apa sebentar, sebentar apa lama? Keras apa kecil? Ini malam bisa diyakinin, mau nggak mau, suka nggak suka, seneng nggak seneng, pulang dari tempat ini semua doa kita pasti dikabulin sama Allah.
Mau nggak mau, suka nggak suka, orang yang dia datang ke dalam majlis ini punya dosa sebesar apapun, dosanya pasti diampuni oleh Allah. Yang hari ini hatinya dalam keadaan gundah, malam ini Allah siramkan rahmat di dalam hatinya, sehingga keluar dari majlis ini pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Faham nggak? Kalau udah faham, Rifki tutup sama doa. Udah faham belum? Emang budek. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Ada, kalau kita sering dengar di dalam Merawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa perayaan Maulid? Kenapa sirah nabawiyah? Kenapa sejarah Rasul wajib diyakini? Diminta kita untuk hadirkan hati. Karena perayaan Maulid tidak bisa diyakini dengan akal, melalui ataupun dengan iman. Iman inilah yang akan mengoreksi akal agar akal tunduk dengan kata iman. Yang pertama, Bu, tidur. Bu, waktu hamil pegel nggak? Capek nggak? Tidur miring? Kiri? Selentang? Tengkurap bisa? Brother, bro, laki lembek banget suara lu. Brother, lu ngapa ngajakin gue ribut? Nabi SAW ngasih pendidikan kita waktu di dalam perut aja udah ngasih pendidikan buat kita. Yang pertama, Siti Aminah tidak merasakan rasa sakit, rasa pegel, rasa lelah, rasa berat. Tidak sama sekali Siti Aminah. Seorang ibu yang rahimnya dimuliakan oleh Allah. Kenapa Siti Aminah tidak merasakan hal tersebut? Karena Allah memberikan kemuliaan kepada Rasul untuk mendidik umatnya saat di dalam kandungan sudah memiliki adab, sudah meringani beban orang tuanya. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Makanya kalau ada anak muda sekarang bikin pegel orang tua, mohon maaf, siapa yang ngajarin? Cium tangan ulama boleh, cium tangan kiai silahkan, keberkahan ada. Tapi mohon maaf, keberkahan yang hak adalah tangan kedua orang tua kita. Makanya tadi mohon maaf, tadi Rifki kalau jalan, Rifki udah bilang sama Habib Anwar sama Ustadz Mumu, usahain jangan ada yang salaman ya. Kenapa? Saya takut ada anak yang keluar dari rumah, dia nggak sempat cium tangan sama orang tua, tapi cium tangan sama saya. Ini dosanya besar betul. Kenapa? Makanya adab yang saat ini sudah terkikis dari negeri kita. Mohon maaf, adab dan akhlak yang di akhir zaman ini krisisnya buat kita. Nabi SAW di dalam kandungan aja udah ngedidik kita agar kita beradab kepada orang tua. Nabi SAW manusia yang memberikan contoh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi Muhammad SAW dari setiap kehidupannya adalah kemuliaan. Kita tahu betul Nabi SAW sebelum diutus oleh Allah menjadi Rasul, Nabi Muhammad, Nabi yang dihormatin oleh kalangannya, Nabi yang dimuliain, Nabi yang terpercaya. Tapi tatkala membawa satu kebenaran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka disitulah banyak para pembangkang yang tidak senang dengan Rasul SAW. Sama persis sama hidup kita. Kalau kita pengen yang enak-enak, yang gak enak mah gak mau. Yang namanya agama Islam, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Makanya setiap manusia harus banyak-banyak dinasehatin. Rifki jujur, bukan nasehatin kiai, ulama, Rifki datang ke tempat ini. Tapi yang begini-begini harus dinasehatin. Kenapa? Yang pertama, akhlak kepada orang tua. Yang pertama, rezeki cari yang halal. Jangan pernah main judi online, geblek.
Mohon maaf Kiai, jujur sekarang banyak orang-orang yang pada main judi online. Maafin, main judi koprok aja kita ditololin. Kita tahu judi koprok, tahu? Ibu tahu? Lu main di mana? Hebat banget ibu. Ada judi koprok pakai batok kelapa, ada dadunya 3. Betul? Nah katanya kagak main. Lu bilang betul. Judi koprok mainnya di tengah terang apa gelap? Subhanallah yang jawab mak-mak mulu loh. Bapaknya diam aja. Mainnya di tempat gelap, main di tempat terang. Modalnya cuman lilin. Saat begitu digelar, ini judi offline. Yang pertama datang dia masang, itu pertama pasti dia kena. Kedua kali pasti kena. Yang ketiga dadu aslinya diumpetin. Yang keluar dadu palsunya. Kenapa? Karena bandar nggak akan pernah mau kalah. Kok Habib tahu? Katanya. Yang kedua ada judi namanya togel. Ada? Tahu ya? Tahu togel? Tolol gelo. Yang masang apa? Yang masang togel, tolol, bandar, gelo. Saat dikatakan oleh bandar besok akan tak ada angka 3 angka yang keluar. Ini mulai kertas gudang garam dikeluarin. Dicap dari pagi ketemu pagi. Yang tahu angkanya siapa? Siapa? Berarti bandar bebas mau ngomong angka berapa aja. Ini dia, ini bahayanya. Kenapa? Karena dia yang berbuat, dia nggak akan pernah mau bikin rugi. Mohon maaf anak muda. Anak muda. Nggak ada manusia yang kaya instan, nggak ada. Yang namanya orang yang mau kaya dia ikhtiar, dia tawakal, cari rezeki yang halal. Itu tanda-tanda kekayaan. Walaupun tidak mendapatkan kekayaan dunia, seenggak-enggaknya iman kita kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita maunya cuma main jempol, modal jempol terus lu mau kaya. Mohon maaf, ambil ilmunya tukang parkir, brother. Lihat tukang parkir, motor banyak, mobil banyak, nggak ada sombongnya. Lah emang benar. Kita ngambil contoh. Lagi selama ini kan kita pengen banget jadi orang kaya, betul? Lihat, supaya ada yang namanya tukang parkir, motornya banyak, mobilnya banyak. Saat orang nitipin, dia jaga betul-betul hartanya. Tapi tatkala orang satu persatu mobilnya habis, dia terima. Kenapa? Semua bukan miliknya. Betul nggak? Ambil contoh, Bu, maaf, suami milik Allah apa milik ibu? Pak, maafin, istri milik bapak apa milik ibu? Apa milik Allah, Pak? Ah? Milik siapa? Lu nggak tahu milik siapa? Gue bingung, lu kawinin anak siapa? Istri milik Allah, suami milik Allah, anak milik. Semua akan kembali kepada kullu nafsin dha'iqatul. Di akhir zaman banyakin amal yang baik. Khususnya buat anak muda. Masjid ada nggak? Gede apa kecil? Saya mau tanya, DKI masjidnya ada? Datang? Ada? Rifki mau tanya, acaranya ini malam sama sholat subuh berjamaahnya banyakan mana? Ini tanda-tanda akhir zaman. Nabi mengatakan orang yang memakmurkan masjid, yang laki-laki sholatnya di dalam masjid, mereka akan menjaga kampungnya. Allah jaga kampungnya dari bala, Allah jauhkan dari bencana, Allah terangkan daripada kampung tersebut, sehingga kampung tersebut mendapatkan keridhaan dari Allah. Bukan amin, jalanin. Kalau amin-amin dong mah gampang. Makanya bikin maulid dari tahun ke tahun sampai tengah malam, sampai pengen ketemu pagi. Mohon maaf, acara maulidnya datang begitu salat subuhnya Ini yang bahaya. Nabi maunya dirayain maulid begini bukan berarti dia harus ninggalin yang wajib. Tapi Nabi menginginkan acara maulid ini akan menimbulkan keimanan sehingga takwanya dilebihkan oleh Allah. Ini manfaatnya, Bu. Bu, cinta sama Nabi nggak, Bu? Alah gombal lu.
Ibu bilang cinta sama Nabi, mohon maaf sama suami aja masih teriak-teriakan ngomongnya. Bapak, COD tuh COD. Bu, Nabi itu santun. Nabi bilang istri itu bahasanya yang santun, yang lemah lembut. Bukan diteriakin sebelah kupingnya. Kalau ngomong yang santun matanya tundukin, jangan dipelototin. Pak, Bapak, ini baru nih ke Bapak nih Rifki nih. Ini urusan rumah tangga, boleh dong kita sharing? Boleh nggak? Pak, ada istri yang begitu tadi yang Rifki ngomong? Banyak. Luar biasa. Bapak orang yang kuat ya. Ya kuat nggak kuat ya Bib dah. Bang, Pak, Rifki mau sampein dulu, kita jangan salah kaprah dulu sama istri, boleh? Boleh ya? Pak, masak itu bukan kewajiban seorang istri, Pak. Biar Bapak paham nih, ya, nyapu, ngepel bukan kewajiban istri, Pak. Paham ya? Nyuci pakaian bukan kewajiban istri. Nabi mengatakan kewajiban istri itu ada dua. Yang pertama, seorang istri wajib taat kepada Allah. Yang kedua, wajib taat kepada suami. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Ibu disuruh nyapu ngepel, nyapu ngepel. Ibu disuruh nyuci, nyuci. Itu bukan kewajiban, tapi buah ketaat. Abang lu santai dulu bang. Lu jangan emosi dulu. Pokoknya saya, Rifki pasti laki harus ada di atas. Betul kan? Pakai yang paham bahasa Rifki, yang udah kawin, yang belum kawin nggak paham. Bu, kita cinta sama Rasulullah, kita cinta sama semua yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga, makanya Nabi orang yang terpilih. Nabi dapat gelar Al-Mustafa, Nabi yang terpilih. Kenapa? Karena Nabi tiap tahun kita ngerayain miladnya, tiap tahun kita ngerayain maulidnya. Gak pernah kita ngerayain haul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat peringatan haul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gak pernah. Tapi kita selalu mengagungkan, mengumandangkan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan umatnya sampai yaumil kiamah. Makanya kita di dalam doa Al-Fatihah ila hadratin Nabi Al-Mustafa, gak pernah kita mengatakan Al-Fatihah tuma ila ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gak pernah. Kenapa? Karena nabinya terpilih, umatnya umat yang dipilih. Siapa dia? Dia yang ingin mengikuti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama akhlaknya dulu dalam rumah tangga itu dilaksanain. Tadi udah dikatakan Nabi di dalam kandungan aja udah punya adab kepada orang tuanya. Yang kedua, saat Nabi terlahir ke dunia, mohon maaf, Nabi dalam keadaan sujud, kita ditegur semuanya, kita diingetin semuanya bahwa Nabi SAW seorang manusia, dia adalah seorang hamba yang tunduk dan patuh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Ini tugasnya kita. Nabi dari mulai bayi udah tahu tanda syukur. Nabi dari mulai bayi sudah tahu ngajarin kita cara beribadah. Tunggu, hari ini kita syukur nggak sama Allah? Syukur apa syukurin? Syukur apa syukurin? Yakin? Hari ini kita udah baca Alhamdulillah berapa kali? Hah? Ada yang banyak, ada yang enggak. Ya lupa Bib. Ada nggak? Ada yang nggak baca sama sekali. Kenapa? Kita disuruh syukur sama Allah. Syukur kepada Nabi SAW. Atas Nabi SAW diciptakan untuk kita sebagai umatnya. Ulama ada yang mengatakan, yang dikatakan di dalam firman Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan izin Allah yang telah memberikan kita bisa punya tanda syukur kepada Allah.
Kenapa? Orang yang syukur akan ditambah nikmatnya. Orang yang kufur akan menerima azab yang cukup pedih yang Allah ciptakan. Ulama tersebut mengatakan ayat ini bisa merujuk kepada Nabi SAW. Kenapa? Kita disuruh bersyukur kepada Allah atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu ulama ditanya sama muridnya, wahai guruku, ada Lailatul Qadar, ada Lailatul Maulud. Di antara kedua malam ini yang paling baik, yang paling agung, yang paling mulia malam yang mana? Kata guru tersebut dengan bersumpah, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Murid tanya, wahai guruku, kenapa Lailatul Maulud? Sedangkan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatil. Kita tahu yang lebih mulia yang dicantumkan di dalam Al-Quran, bahwa malam Lailatul Qadar malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa tapi Lailatul Maulud? Apa kata guru tersebut? Wallahi tidak akan ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Rajab, tidak akan ada Sya'ban kalau bukan karena dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita orang yang paling beruntung. Nabi bulannya dipilih sama Allah, lahirnya harus di Rabiul Awal. Kenapa Nabi nggak dilahirin di bulan Muharram? Bulan Muharram kan bulan yang mulia, bulan yang penuh dalam keadaan saat dimana kita memohon ampun akan diampuni oleh Allah. Tapi kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Dulu sebelum Nabi dilahirkan, bulan Rabiul Awal ini bisa dikatakan bulan yang penuh dalam kerugian. Yang pertama apa? Ada paceklik di dalamnya. Numbuhin apa aja nggak bakal numbuh. Air kering, makanan nggak ada. Tapi kenapa Allah ciptakan, Allah lahirkan Nabi lewat rahim seorang ibu di bulan Rabiul Awal? Karena Allah tidak menginginkan satu kemuliaan yang sudah mulia ditempel kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Tidak diperbolehkan sesuatu yang mulia ditempel kepada Nabi. Rifki mau tanya, akhlak Nabi mulia apa enggak? Akhlak Nabi mulia apa enggak? Di dalam kitab tasawuf, bukan Nabi menjadi mulia karena akhlak, tapi akhlak menjadi mulia karena tertempel baginda Nabi Muhammad. Karena akhlak itu sama dengan Rasulullah, ikut dengan Rasulullah, maka akhlak itu menjadi baik. Contoh, ada satu lembar kulit sapi, bisa dijadiin sepatu apa enggak? Sendal? Dompet? Yang namanya kulit sapi dijadiin sendal, jadiin sepatu, tempatnya bagus apa enggak? Tempatnya mulia apa enggak? Sendal naruhnya di mana? Di mana? Bapak kalau pakai sepatu, sepatunya di mana taruhnya? Dompet laki-laki naruhnya di mana? Pantat-pantat aja lu. Di mana? Kantong belakang. Itu yang sopanan dikit main pantat. Parah lu. Dompet taruh di kantong, saat didudukin duduk. Gak ada. Ibu beli sendal selop harga 13 miliar, pakainya di kepala. Dikata ibu PA. Kenapa? Wah, sendalnya mahal 13 miliar, makanya saya taruh di kepala. Tetap semahal apapun adanya di. Bapak beli sepatu harga 500 juta, ada yang ditenteng-tenteng doang? Gak ada. Kenapa? Dibilang bapak gila. Orang sayang namanya sepatu dipakai. Kenapa ke kantor itu sepatu ditenteng? Mahal 500 juta, tetap naruhnya di. Yang namanya dompet harganya puluhan juta, naruhnya di mana? Tetap di kantong belakang, gak bakal ditempatin tempat yang mulia. Tapi kalau ada kulit sapi yang menjadi sampul Al-Quran, maka kulit sapi tersebut menjadi mulia. Kenapa? Orang yang pegang Quran udah pasti harus punya wudhu. Saat dia membaca, membuka dengan lemah lembut. Setelah dia membaca, dia kecup. Setelah dikecup, ditaruh di atas kepala. Setelah itu dibawa taruh di dada. Kenapa? Sama-sama kulit sapi. Kenapa menjadi mulianya berbeda?
Karena yang satu dijadikan untuk urusan dunia, tapi yang satu lagi menjadi sampul Al-Quran. Dia akan menjadi mulia karena tertempel dengan firman Allah Subhanahu. Ini perbedaannya. Ini akhlak yang dititipkan kepada Nabi, makanya menjadi mulia. Makanya kalau kita mau jadi mulia, deketin Nabinya. Makanya kita kalau habis sholat mintanya nggak jauh-jauh, rezeki, 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 rezeki. Betul nggak? Sekarang Rifki, Bang, saya Rifki ngomong gue lo boleh nggak? Boleh ya? Biar Betawi banget kita. Bang, lu tiap sholat minta doanya rezeki, biar apa maksudnya? Emang buat apaan? Mau kaya gitu? Mau kaya? Pengen hidup kaya apa hidup berkah? Bener lo ya? Awas lo minta duit sering-sering sama laki lo. Bang, mau kaya mau berkah bang? Berkah. Kalau Rifki pengen jadi orang kaya yang berkah bang, ya suka-suka gua dong. Kalau situ mau berkah silakan. Bu, setiap habis sholat mintanya rezeki. Buat apa? Hah? Rifki tanya dari yang ujung dulu. Sono, buat apa? Apa? Sedekah. Sini buat apa? Kalau duit banyak buat apa? Apa? Haji. Bapak yang belakang, kalau duit banyak buat apaan? Apa? Umroh. Sini. Halo sih, PA lu bang. Buat apa? Dari ujung sampai ujung, Rifki ceramah dari Sabang sampai Merauke. Dari panggung ke panggung kalau ditanya, kenapa kita selalu meminta kepada Allah rezeki yang banyak? Buat apa? Pasti jawabannya semua baik-baik. Buat haji, buat umroh, buat sedekah, buat berbagi. Kenapa jawabannya kok baik-baik semua? Kenapa? Karena duitnya nggak ada. Kalau ada duitnya beda. Perempuan banyak duit, skincare. Tiap hari Shopee, Lazada, datang baik. Laki banyak duit, kawin lagi. Makanya hidup kita begini tuh udah syukur. Jangan iri sama rezeki orang lain. Mohon maaf, yang namanya rezeki nggak bakal pernah ketukar kok bang. Jujur bu, rezeki kita nggak bakal ketukar. Allah udah kasih sekian. Contoh, maaf, Maimunah. Ada yang namanya Maimunah. Maimunah namanya sudah ditulis sama Allah. Dari mulai lahir sampai mati, kekayaannya 14 triliun. Amin gitu. Ya Allah, lu buat amin saudara sendiri aja nggak mau lu. Ada namanya Bowo. Kekayaannya dari mulai dia lahir sampai mati cuman 4 miliar. Lo gilirannya kecil amin, yang gede bagus banget lo amin ini. Kenapa? Yang namanya rezeki nggak bakal ketukar. Allah udah kasih porsinya masing-masing. Sekarang Rifki mau tanya, Allahumma, nih malam doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Mati. Orang ada jantung. Manfaat duitnya? Enggak. Makanya minta sama Allah jangan urusan rezeki. Kalau urusan rezeki mah kecil bagi Allah. Sampai-sampai Allah menyatakan, seandainya dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, manusia, binatang, semua makhlukku berkumpul di tanah lapang, mereka meminta satu rezeki kepadaku, mereka semua akan aku berikan sebagaimana aku menyelamkan jarum ke lautan dan aku berikan kepada mereka. Ini Allah yang menyatakan kecil masalah rezeki. Yang kedua, mohon maaf, Rifki mau ngajarin kalau minta rezeki sama Allah, boleh apa enggak? Yang pertama mintanya, ya Allah, ikutin ya. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah.
Amin. Ini doa baru namanya. Yang kedua, setelah sholat kita minta apa lagi? Sehat, rezeki. Takut cekek nih ibu nih. Sehat, sakit, itu rezeki. Suami soleh, suami pemabok, rezeki. Kenapa? Biar sadar. Bu, mohon maaf, Rifki mau ngomongin masalah ini juga. Bib, gimana saya mau jadi istri yang soleha? Ada kiai yang nanya begitu. Gimana saya mau jadi istri yang soleha? Sedangkan suami saya tukang main judi. Taat. Bib, tapi suami saya tukang mabok. Taat. Bib, suami saya jarang pulang. Taat. Kenapa? Tidak ada seseorang istri menuntut sesuatu kebanyakannya kecuali taat kepada suaminya. Bib, walaupun suaminya ahli maksiat tetap harus taat. Kenapa? Ketaatan seorang istri dapat memberikan hidayah kepada suaminya. Bukan amin, jagain. Yang kedua, setelah rezeki kita minta apa lagi? Panjang. Kalau kita doa, ya Allah panjangkan umur kami, kan begitu? Mau panjang umur? Yang lain mati, lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Jangan salah doa. Salah doa bahaya, dikabulin, selesai kita. Bib, emang ada zaman Nabi yang salah doa? Ada. Ada satu sahabat tiap hari bareng sama Rasulullah. Tiap hari dia perang di belakangnya Nabi. Dia ngejagain Nabi. Sholat jadi makmum Nabi. Udah 3 bulan Nabi gak pernah ngeliat. Ditanya sama sahabat, kemana sahabat kita yang satu ini? Ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Entah ya Rasulullah. Antar aku ziarahi. Didatangin sama Nabi, diliatin badannya tinggal tulang sama kulit. Yang tadinya keker gede, ditanya, wahai sahabatku, apa yang menimpa dirimu? Ya Rasulullah, aku sadar dulu aku belum beriman kepada Allah dan beriman kepadamu. Aku adalah orang kafir, aku yang selalu bermaksiat. Maka dari itu aku meminta kepada Allah, ya Allah, jika karena dosaku yang lalu aku harus engkau azab di akhirat, maka ya Rabb, jangan azab aku di akhirat, azab aku di dunia, sehingga aku di akhirat tidak mendapatkan azabmu kembali. Apa jawaban Nabi? Salah doanya. Siapa yang bisa menerima azab Allah? Makanya Nabi ngajarin kita doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ini kita diajarin sama Nabi. Jangan minta kita mau diazab sama Allah. Gak ada yang sanggup menerima azab Allah. Kalau kita mau, jangan minta panjang umur doang. Sama yang kedua, tolong kalau doa jangan minta, ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Jangan. Bib, bukankah itu doa bagus? Benar, benar bagus banget. Tapi kalau besok ujiannya lebih parah dari ini hari, jangan salahin Allah, karena lu yang minta tambah sabar. Kadang orang mintanya tambah sabar, ya Allah tambahkan kesabaran, ujiannya makin lagi. Diajarin sama Nabi doanya, ya Allah berikanlah kami keleluasaan untuk menyelesaikan setiap permasalahan, agar kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah ringankan permasalahan dalam hidup kami. Itu caranya. Ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Besok dikasih ujian, ya Allah kok begini? Salah lagi Allahnya. Yang kedua, jangan minta panjang umur. Minta panjang umurnya, ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin gitu. Amin aja kudu disuruh. Yang ketiga, apa yang kita minta sama Allah? Rezeki udah, panjang umur udah. Yang ketiga apa? Apa? Masuk sur, mati masuk sur. Ini yang lucu nih. Ini doa yang ini nih paling lucu. Maafin Kiai, maafin. Rifki ngomong sama mereka aja ya Kiai ya, maafin. Brother. Pok. Bu. Emang model kayak kita gini pantas masuk surga begitu? Model kita gini. Yang kalau minta duit sama suami ngerengek. Yang anak durhaka sama orang tuanya. Yang kita sholat, kapan? Terakhir kali rezeki halal haram bodo amat, gue babat aja Bib, yang penting gue pulang bawa duit. Terus model kayak kita gini pantas gitu masuk surga? Hah? Tahu nggak pantas ngapain minta? Pak Lurah ada nggak?
Pak Lurah. Pak Lurah. Mana orangnya? Aha. Assalamualaikum Pak Lurah. I love you Pak. Pak Lurah, Rifki mau tanya Pak Lurah. Izin Pak Lurah. Rifki jadi warga Bapak boleh nggak pindah ke lokasi Bapak? Boleh? Ngapa lu yang bilang boleh? Emang gue beli rumahnya patungan? Izin Pak Lurah, boleh Pak Lurah? Boleh. Pak Lurah, Rifki 2 minggu lagi mau berangkat umroh. Rifki harus bikin KTP. Kira-kira Pak Lurah bisa bantuin Rifki nggak Pak Lurah? Harus bikin paspor cepat Pak Lurah. Bisa Pak Lurah? Berapa lama kira-kira Pak Lurah? Hah? Seminggu? Lu denger. Dengar! Gue pindah bikin KTP buat bikin paspor. Pak Lurah kenal sama gue. Seminggu jadi. Kenapa? Karena udah kenal. Mau bikin KTP ada orang dalam gampang. Terus lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Siapa? Ini yang kita rayain malam ini adalah orang dalamnya kita. Yang dimana setiap sujud kita yang di dalam doanya. Nabi tidak akan masuk surga sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga. Urusan dunia gampang kalau punya orang dalam. Tapi acara maulid ini yang akan membawa kita memperkenalkan diri kita kepada orang dalamnya surga. Makanya ibu bapak jalani, jangan jauh-jauh dari Nabi. Bib gimana? Nabinya udah nggak ada. Gimana caranya kita bisa nggak jauh? Deketin nih ulama-ulama, deketin para kiai, minta doanya. Apa yang dibutuhkan lengkapin. Jangan yang jauh dihormatin, yang dekat malah ditinggalin. Ini yang benar-benar yang udah terbalik dunianya. Bapak ibu enak tidur, kiai bangun tengah malam, sujud kepada Allah, nangis kepada Allah. Biar apa? Biar masyarakatnya, khususnya wilayahnya, agar dijauhin dari bala. Mereka yang menangis. Rifki tahun demi tahun belum tentu datang ke sini. Tapi beliau yang tiap hari ada di kampung kita, tolong hormatin dong, hargain dong. Jangan kalau udah ada yang mati baru nyamperin, Ustadz, Kiai, mohon maaf, Bapak mati. Kiai dihormatin kalau ada yang lagi celaka doang. Itu kalau dia datang ke Rifki, Rifki bilang dia nggak pernah datang tuh Kiai, datang ke Rifki, Ustadz, Habib, tolong Bapak meninggal, bisa tolong talkin ngaji kubur. Gue jawabin, mohon maaf buka aja YouTube. Bu, Bapak, hormatin ulama kita. Orang kalau udah jauh dari ulama, hati-hati. Kenapa? Allah bakal cabut iman kita. Kalau iman Allah udah cabut, sia-sia hidup kita. Terus kita meminta sorga, nggak pantas. Tapi semua ulama ngajarin kita, kalau mau masuk sorga, sebutin dong orang dalamnya. Ya Allah, hamba bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan emas permata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami. Dan kami pun merindukannya. Maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad SAW. Ini pasti bakal dikabulin. Kenapa? Pengennya masuk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa, Nabi Adam sebut nama Nabi, taubatnya diterima. Nabi Musa nyebut nama Nabi, dikasih jalan keluar buat Nabi Musa sama orang-orangnya. Nabi Ibrahim nyebut nama Rasulullah, selamat dari siksaan api Raja Namrud. Kita kalau mau selamat bawa nabinya, pasti akan selamat. Mohon maaf, ingat gak peristiwa Isra wal Mi'raj? Saat Nabi udah sampai ke Rafrafil Akhbar, sampai ke Sidratil Muntaha, saat Nabi mau melangkahkan kaki, udah sampai ke Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki semua tidak ada yang terbuka. Sendalnya, jubahnya, gamisnya, imamahnya, sorbannya, semua berjumpa dengan Allah. Kenapa? Ulama sepakat karena dari ujung rambut sampai ujung kaki semua tertempel dengan Nabi SAW. Makanya mereka semua selamat. Makanya mereka tidak terbakar saat berjumpa dengan Allah. Karena sesuatu yang tertempel dengan Nabi, maka mereka akan menjadi mulia. Makanya ini hari kita lagi ngenalin diri kita kepada Rasul agar kita menjadi Kita acara maulid bukan buang-buang duit.
Tapi acara maulid di malam ini untuk memperkenalkan kita kepada baginda Nabiuna Muhammad. Hari ini ada namanya panggung, ada namanya lighting, yang namanya gemerlap lampu ada. Tapi lebih dulu saat Allah mengizinkan Nabi keluar dari rahim seorang ibu, fahtazal arsyu taraban wastimsyara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wa amtal'atis samawati anwara wa dhajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Arasnya Allah berguncang, tiang-tiang aras Allah berguncang. Ditanya sama Allah, wahai aras, apa yang membuatmu berguncang? Ya Rasul, ya Allah, aku bergembira, sebentar lagi aku akan melihat bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah menghias langit dengan gemerlapan bintang, rembulan yang begitu terang benderang. Kenapa? Mengikuti perayaan Nabiuna Muhammad. Nabi lahir dirayain sama Allah. Buktinya apa? Ya Jibrilu nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bishara fa inna an-nurul maksun wa siral maknun aujad qabla al wujudil asya wa ibta'il ardi was sama. Ya Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini terjaga, cahaya yang selama ini tersimpan, malam ini akan aku keluarkan dan aku akan umumkan kepada penghuni langit dan bumi. Allah dah suruh malaikat Jibril beritahu penghuni langit dan bumi, suruh hadir, lihat proses kelahiran Nabiuna Muhammad. Berarti yang ngerayain maulid pertama kali siapa? Siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah yang ngajarin kita. Makanya orang yang datang ke dalam majlis maulid senang hatinya. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia rahmat, dengan anugerah rahmat, maka bergembiralah. Yang dituangkan oleh Allah itu rahmat, anugerah rahmat yang duduk di dalam majlis maulid begini, Allah tuangkan rahmat di dalam hatinya. Maka bergembira, wajar. Bib, urusan nama maulid apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih anugerah Allah, rahmat Allah yang dituangkan kepada kita karena Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmatnya jadi umat Nabi. Makanya orang duduk sama rata, nikmat ngedengerin tausiah, hati lega, utang lupa. Sampai rumah ingat lagi. Betul nggak? Makanya yang punya niat, pasang niatnya dari sekarang. Yang punya hajat, baca, ngomong sama Allah, hajatnya biar dikabulin sama Allah. Makanya orang kalau datang ke acara maulid jangan cuma datang, sekedar datang, nengok, ngelihat, oh siapa yang ceramah? Oh nih, oh iya ya, lucu ya ceramahnya. Pulang bawa ilmunya, jalanin ilmunya, insya Allah akan menjadi keberkahan. Bu, ibu, sayang sama bapak? Sayang nggak? Yakin nggak nih malam kita dapat keberkahan? Yakin nggak? Ah, nggak kompak. Bang, lu tahu nggak nih malam pasti dapat rahmat Allah? Seneng nggak? Bahagia nggak? Kalau seorang suami, mohon maaf, Allah udah manggil kita kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Dengan cara bapak yang datang ke majlis ini bawa istri, ini cara salah satunya selamatin. Kenapa? Karena kita orang yang dikatakan punya iman. Kenapa datangnya seorang istri dibawa oleh seorang suami datang ke dalam majlis? Satu keluarga diampunin sama Allah. Brother, Allah, Nabi paling senang anak muda yang gemar ibadah. Ada satu kisah buat anak muda. Ada anak muda setiap sholat subuh, sholatnya di masjid. Sebelum dia sholat, dia mandi, dia rapi-rapi pakai baju yang bagus. Syaitan ngelihatnya nggak senang. Makanya kalau ada tetangga ngelihat tetangga lain nggak senang, ah ini 11-12 nih. Ada yang begitu? Ada. Ini bedanya kita nih. Ada anak muda setiap sholat jalan ke masjid, ini syaitan enek ngiri. Gimana caranya saya harus bikin ini anak muda males lagi ke masjid. Ini anak muda diizinin, ini syaitan diizinin sama Allah buat ngegoda. Ya Allah, saya mau izin buat ngegoda. Kata Allah, silahkan kalau engkau mampu. Saat ini anak muda setelah mandi pakai baju yang rapi, begitu dia keluar di sliding tackle. Lu tahu sliding tackle? Disengkat, jatuh, kotor. Dia masuk ke dalam rumah.
Dia mandi lagi, dia rapi-rapi, dia keluar lagi, jatuh lagi. Begitu dia jatuh, masuk lagi ke dalam rumah, dia mandi, dia rapi-rapi lagi, keluar lagi. Begitu keluar sampai rumah, nggak jauh ada kakek-kakek. Ini kakek-kakek nanya, "Nah, mau kemana?" "Saya mau ke masjid, kek." "Kamu, kakek mau kemana?" "Saya ikut." Begitu dibawa sampai depan masjid, ini anak muda, "Kek, yuk kita udah sampai masjid." Ini kakek bilang apa? "Saya tidak bisa masuk ke dalam masjid dan aku tidak mau masuk ke dalam masjid." "Loh, kenapa?" "Aku syaitan yang menjelma jadi manusia." "Wahai anak muda, tahukah engkau saat tadi engkau terjatuh, aku yang membuatmu terjatuh. Saat engkau terjatuh, aku tertawa. Saat engkau masuk ke dalam rumah, aku terbahak-bahak. Tapi tatkala engkau keluar dari rumah, bergegas ingin datangnya ke masjid sholat subuh berjamaah, maka Allah mengampuni dosamu, dosa orang tuamu seluruhnya diampuni oleh Allah." Yang kedua, saat engkau kembali keluar, aku membuatmu terjatuh lagi, lalu aku tertawa. Saat dimana engkau masuk, aku terbahak-bahak. Tapi tatkala engkau keluar kembali, tetap ingin sholat subuh berjamaah, dosamu, dosa keluargamu, dosa tetangga-tetanggamu, semua diampuni oleh Allah. Jika aku buatmu terjatuh yang ketiga, aku khawatir satu kampung dosanya akan diampuni oleh Allah. Satu anak muda yang gemar sholat subuhnya di masjid akan memberikan kemuliaan untuk satu kampung. Ayo gerakin kakinya, makmurkan masjid-masjidnya, musolahnya hidupkan. Mohon maaf, kalau kita lihat sekarang masjid isinya kan aki-aki mulu. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena aki-aki udah tahu umurnya tinggal dikit. Harapan matinya, meninggalnya dalam keadaan sujud, beribadah kepada Allah. Anak muda kenapa nggak pengen ke masjid? Kenapa? Habib, waktunya senang-senang. Masih muda, umur mah ya udahlah Habib dah, lagi enak-enaknya senang. Maaf, mati nggak kenal umur lu. Anak yang di dalam kandungan bisa mati nggak? Yang baru lahir bisa mati nggak? Yang orang tua bisa mati nggak? Yang muda bisa mati nggak? Ayo sadar diri kita. Mau nunggu apa? Tunggu naza sakratul maut. Ruh udah sampai tenggorokan terus kita baru mau ibadah, percuma. Nabi udah ngajarin kita, ayo ibadah, ayo sholat. Wasiat Nabi, agimis sholat, agimis sholat, agimis sholat. Nabi mengatakan dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Ini wasiat Nabi di akhir umurnya. Yang dipanggil ummati, 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 kita yang diingat sama Nabi. Tapi mohon maaf, kita yang diingat sama Nabi tapi kita nggak pernah mengingat Nabinya. Kita ngaku cinta sama Nabi tapi apa yang diperintahkan oleh Nabi kita jauhkan. Ayo rubah kehidupan kita, deketin diri kita kepada Allah, ikutin Nabinya, insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Rabbal. Di rumah tangga ada nggak sunnah-sunnah Nabi? Cara mendidik anak ada nggak sunnah-sunnah Nabi? Hormat sama orang tua ada nggak sunnah-sunnah Nabi? Masuk kamar mandi ada nggak sunnah-sunnah Nabi? Mau tidur ada nggak sunnah-sunnah Nabi? Jalanin. Kenapa? Karena sesuatu yang sunnah yang insya Allah menjadi amalan kebaikan kita kelak di yaumil kiamah. Kita lihat orang-orang tua kita, para alim ulama, mereka akan bangga kelak nanti berjumpa dengan Nabi, dengan amaliyah mereka, dengan sholat malamnya, dengan zakatnya, dengan ibadahnya. Tatkala mereka dipanggil oleh Allah, dia membawa karungan-karungan amal, lalu ditanya, "Ya abdi, man, apa yang aku bawa? Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi amal baik." Nabi lihat, begitu Nabi lihat, Nabi senang, dibuka karungan amalnya. Nabi senang, Nabi mengatakan, "Ya Allah, ini adalah umatku. Ini adalah umatku." Bangga Nabi memperkenalkan kepada Allah. Tapi bagaimana hidup kita? Yang tiap hari bikin dosa, yang selalu tiap hari bikin dosa. Tapi tatkala kelak nanti di yaumil kiamah, kita akan membawa pikulan-pikulan dosa. Dan diperiksa oleh Nabi, netes air mata Nabi. Tapi Nabi tetap tidak akan ninggalin kita. Ya Allah, ini adalah umatku. Mudah-mudahan di malam ini menjadi malam taubat kita terakhir dalam hidup. Mudah-mudahan ini malam menjadi taubat kita yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dari acara ini kita diringankan untuk beribadah selalu kepada Allah. Amin ya Rabbal. Hari ini Rifki ingin ngajak sama-sama kita menyebut nama Allah, mau? Sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat seorang hamba memanggil nama Allah, ya Allah, apa jawaban Allah? Labbaik ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Allah dengar, Allah tahu apa yang kita mau.
Hari ini kita sama-sama kita bertaubat kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, agar kita dipermudah untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah oh ya Allah ya Allah oh ya Allah ya Allah ya Allah oh ya Allah ya Allah ya Allah oh ya Allah ya Allah oh ya Allah ya Allah oh ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sadar diri ini banyak melupakanmu ya Allah. Sadar diri ini banyak lalai di hadapanmu. Kami mengangkat dua belah tangan di malam ini. Kami menundukkan kepala. Kami menyebut namamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabb. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, bukankah Engkau maha melihat? Bukankah Engkau maha mendengar ya Allah? Dengarkanlah panggilan kami. Dengarlah jeritan hati kami ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhan kami, lama tangan ini tidak lagi pernah menengadahkan di hadapan-Mu. Ya Allah, lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut nama-Mu. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Dosa apa tangan ini ya Rabb? Wahai Rabbi, di malam ini Kau kumpulkan kami untuk merayakan peringatan maulid kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima taubat kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, lama mata ini tidak mengeluarkan air mata, tanda takut kami kepadamu ya Rabb. Izinkan mata di malam ini untuk mengeluarkan air mata agar menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Ila stolir firdaus akwala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambin azimi ila. Ya Allah ya Tuhan kami, bukankah doa setiap anak akan Kau kabulkan untuk kedua orang tua? Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa kedua orang tua kami, membawa mereka untuk menjalankan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkan segala kelalaian orang tua kami.
Ya Allah, mereka lalai bukan karena disengaja ya Rabb. Karena hadirnya kami di dunia ini yang membuat mereka menjadi lalai. Mereka terlalu cinta dan sayang kepada kami, dan sehingga mereka terus-menerus memperhatikan kami. Ya Allah, jangan kau hukum mereka dengan kelalaiannya. Ini adalah semua salahnya kami ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau siksa kedua orang tua kami. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, terangkan kuburnya dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang saleh-salehah, yang dapat membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang kami inginkan saat kami masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, melainkan karena manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya ilahi wa maliki anta ta'alam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui ya Rabb apa yang ada pada diri kami, apa yang kami inginkan. Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur guru-guru kami. Ya Allah, berikan kesehatan para alim ulama dan para kiai-kiai kami. Ya Allah, angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, muliakan mereka ya Rabb, sebagaimana mereka memuliakan nama-Mu, memuliakan zat-Mu, memuliakan Sayyidina Muhammad SAW. Muliakan guru-guru kami, para alim ulama, para kiai. Angkat derajat mereka setinggi-tingginya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada siapa kami berharap selain kepadamu? Ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di dalam dunia saat ini, kumpulkan kami kelak di dalam syurga Firdausul A'la bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit saat ini, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami terus dapat mudah beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan, kabulkan, terima semua doa kami ini ya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bi kulli sur wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berdoa dan ditutup membaca Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka insya Allah doanya kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal Ya Arhamar Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta
bersama kawan-kawan dari media official Habib Rifki Al-Idrus, kami mengeluarkan kalender ini kami perjualbelikan untuk seluruhnya kita berikan buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Insya Allah mereka diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, dijaga zahir wa batinnya. Dan sampai saat ini masih kurang makanan yang sampai kepada mereka, dan mudah-mudahan rezeki ini kita bisa salurkan dan juga untuk kita berikan kepada mereka agar mereka diberikan kenikmatan di dalam zahir wa batin. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna wa ahlana wa jami'a shaykhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Semua sama-sama yang keras. Allahumma salli
kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi modal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya pengumuman acara tablik akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan penceramah Al Habib Muhammad Fadli Alidrus dari Jakarta dan Korei Syekh Rajib Fandi Abu Bakar dari Aceh dengan pembawa acara Asmawi Sueb atau Kata Baba dan Syah atau Sule Owawaw dengan dimeriahkan tim Usmaniyah Cipondoh tanggal Sabtu 1 November 2025 pukul 7:30 malam. Acara yang terakhir yakni doa penutup yang dalam hal ini akan kami mohonkan kepada beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Toha. Namun sebelumnya selayaknya insan yang dhaif apabila menjumpai banyak kesalahan dari kami sebagai pengantar acara pada malam hari ini, maka ucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya dari kami. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Toha, waktu dan tempat kami haturkan dengan segala hormat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa ambitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma asmaluka nabi Muhammad wa karamati Muhammad wa siwaka Muhammad wa bawinaka Muhammad wa bibarakati Muhammad wa bisyafati Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat jalan kepada beliau Al Habib Rifki Alidrus dan juga selamat jalan menuju rumah kepada seluruh tamu hadirin tamu undangan pada malam hari ini.